Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Shadaqallahul adzim. Masyiral muslimin rahimakumullah, yang sama hormati wabil khusus Ketua DKM Masjid Nurul Mukminin Bapak Haji Mukhlis dan seluruh jajarannya, jamaah DKM masjid-masjid sekelurahan Tomang. Kalau sekelurahan Tomang banyak ya? Iya. Mewakili. Di Tomang tuh ada 20 masjid, 10 musola ya yang tercatat, yang sudah mendapat bantuan operasional tempat ibadah. Ini kelihatannya baru masjidnya Mustaqim ya. Ada lagi selain Mustaqim? Musola Al-Huda ya. Terus apa lagi? Udah? Tuan rumah. Alhamdulillah ya. Dari 30 masjid dan musola hadir 3. Iya. Cuma nggak ada nolnya doang. Iya. Hujan bukan alasan. Alhamdulillah. Hujan itu kan keberkahan. Ya. Buktinya ada yang datang nih banyak ya kan. Jauh lagi, Mustaqim jauh. Tomang saya jauh. Yang sini dekat ada nih. Baitur Rahman, ada Ridho, ya. Ada yang di belakang tuh musola. Namun alhamdulillah perjanjian ini bisa berjalan dengan lancar, insya Allah. Salam serta salawat pertama dan utama senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita, khususnya DMI Kelurahan Tomang, tetap istiqomah mengadakan pengajian bulanan yang hari ini sudah muter lagi nih ya, muter lagi udah yang ke bulan ke 21 ya, karena udah balik lagi ke sini nih. Dulu diawali di sini ya, sini terus Baitul Hikmah ya, terus balik lagi ke sini. Berarti udah yang ke-21. Alhamdulillah sudah putaran kedua. Ini insya Allah bulan besok nanti kita tanyakan mana masjid yang mau ketempatan untuk pelaksanakan pengajian Dewan Masjid Indonesia tingkat Kelurahan Tomang. Salam serta salawat semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, insya Allah sampai kepada kita pengikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah persatuan dan kesatuan umat. Karena ini penting kita angkat, karena hari ini persatuan dan kesatuan umat itu benar-benar harus dijaga ya, harus benar-benar direalisasikan, karena banyak hal-hal yang akan kita dapati manakala persatuan dan kesatuan kita ini renggang ya. Allah berfirman di dalam surat As-Saff surat ke-61 ayat 4,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Ya. Terima kasih. Ini dari Baitul Hikmah. Ya. Sesungguhnya Allah cinta, Allah cinta kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah dalam barisan yang teratur rapi. Ka'annahum bunyanun marsus, seolah-olah bagaikan seperti bangunan yang kokoh. Ya. Jadi maunya Allah, umat Islam ini berjuang di jalan Allah dalam barisan yang teratur rapi, seperti bangunan yang kokoh, adanya kebersamaan. Ya. Kita melaksanakan satu kebersamaan di wilayah Tomang ini. Ada tadi saya bilang 20 masjid dan 10 musola. Kalau masing-masing masjid dan musola maunya dewekan, sendiri-sendiri aja berjuangnya, itu gampang diapain? Disusupin musuh, ya. Seperti kalau kita sholat, ya kan? Imam selalu apa itu? Apa yang diajurin sama imam kalau mau sholat bareng-bareng? Sausufu pakum, luruskan dan rapatkan soft. Ya, ini adalah gambaran daripada perjuangan Islam. Ya, kalau mau berjuang yang benar harus lurus dan rapat, rapi rapat. Iya, karena kita kemarin udah 2 tahun kagak rapet tuh, ya. Ngasih apa? Ngasih selak buat. Wah, ini dia. Jawara kita, ya. Pak Haji Nanang. Di tengah ini, di depan nih, ya. Biar nggak kalingan pilar. Ya. Jadi yang diinginkan oleh Allah adalah kalian berjuang di jalan Allah dalam barisan yang teratur rapi, ya. Jangan belentang-belentong, ya. Ka'annahum bunyanun marsus, seperti bangunan yang kokoh, atau seperti sapu lidi, ya. Sapu lidi kalau satu-satu, ya, satu doang itu bisa ngebersihin apa? Nggak bisa, ya. Nggak bisa ngebersihin debu tuh, nggak bisa dengan sapu lidi yang cuma 1 batang, betul nggak? Betul. Iya, masing-masing mau nyapunya susah. Tapi kalau yang lidi-lidi tadi disatuin, diikat, ya kan, buat nyapu bersih, ya. Apalagi ujungnya apa tuh? Ujungnya dipotong, diratain, ada sawasiah, ada kebersamaan, pasti akan lebih bersih lagi, ya. Tapi kalau masing-masing sendiri-sendiri, nah itu tadi tuh yang kita lihat saja nih, ya. Kalau ngadain kuliah subuh, ya kan, kuliah subuh, ya alhamdulillah masjid-masjid sudah banyak yang mengadakan kuliah subuh dan berbarengan, ya. Baitul Hikmah ngadain, Arido ngadain, Al-Istihad ngadain, Al-Jihad ngadain, Istiqomah ngadain, ya kan. Masing-masing ngadain, bagus, ya kan. Apalagi lebih bagus lagi kalau satu minggu itu satu aja gitu, ya. Semuanya ngeblok di situ. Oh, subhanallah itu, ya. Umat Islam kelihatan nggak? Kelihatan, ya. Kalau masing-masing banyak, tapi sendiri-sendiri, gitu. Makanya ada pengajian DMI yang diharapkan bisa kumpul semua. Ya alhamdulillah ada 4 masjid dan musola yang
4 apa 5 ada tadi? 5 jadi ya. Ada ridho, ada Baitul Hikmah, jadi 5 dari 30. Alhamdulillah ya. Ini 5 masjid dan musola aja segini nih, banyak nih. Ya, apalagi semuanya datang. Ya insya Allah lebih full lagi. Itu yang diinginkan. Allah senang, Allah cinta kepada orang yang berjuang di jalan Allah dalam barisan yang teratur rapi, ya. Dan masing-masing tidak enggak sendiri-sendiri, ya, bersatu padu, ya. Kalau sudah bersatu padu, insya Allah, ya, kalau ada yang nyusup ke Tomang, ya, lewat masjid mana aja, lewat musola mana aja, pasti ketahuan. Ya, biasanya penyusup pengennya apa tuh? Ngadu domba, ya, ngadu domba, supaya antara satu masjid yang lain saling gontok-gontokan tuh, ya. Hari ini ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persis, ada apa lagi? Ya, di Tomang cuma ada itu doang ya, nggak ada lagi kan? Nah, ya alhamdulillah kalau itu aja sudah bisa bersatu, ya. Cuma jangan sampai satu aliran, satu organisasi dengan organisasi lain membawa atas nama Islam itu saling merasa dirinya benar. Dalam surat Ar-Rum surat ke-30 ayat ke-31 Allah berfirman, dengan kembali bertobat kepada Allah dan bertakwa kepada Allah serta mendirikan sholat, dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah atau musyrik. Surat Ar-Rum surat 30 ayat 31. Siapa itu orang yang musyrik? Yaitu orang yang memecah belah agama mereka menjadi beberapa golongan. Masing-masing golongan merasa bangga akan golongannya. Betul nggak? Kejadian nggak kayak begitu? Ya, jangan sampai ini kejadian nih. Ya, satu golongan merasa bangga akan golongannya. Kalau sudah bangga akan golongan, pasti akan menyalahkan golongan lain. Kalau sudah menyalahkan golongan lain, pasti akan terjadi gesekan, akan terjadi kisruh antara satu golongan dengan golongan yang lain. Ini terjadinya penyebab perpecahan, ya, persatuan dan kesatuan umat Islam. Karenanya jangan sampai di Tomang ini terjadi yang seperti itu, ya. Saya sangat berharap ini tidak terjadi, ya. Karenanya pengajian-pengajian DMI Kelurahan Tomang harus tetap berjalan. Diharapkan semua pengurusnya hadir, sehingga satu pengurus dengan yang pengurus yang lain kenal, saling kenal mengenal, ya. Kalau sudah kenal, apa? Sayang. Kalau sudah sayang, cinta, ya kan? Apa pepatahnya? Taken mataksai, taksai matakcin, gitu, ya kan? Kata orang Korea, taken mataksai, taksai matakcin. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Jadi kalau kita sudah sering ketemu, kenal, sayang, cinta. Kalau sudah cinta, ada sifat apa itu? Pembelaan antara satu dengan yang lain. Kenapa harus itu? Karena dalam surat Al-Huzurat ayat 10 Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, ya. Jadi kita nih bersaudara. Saya sama Pak Haji Nanang bersaudara, ya. Saya dengan Ustadz Mukhlis saudara. Saudara dari apa, Pak? Seagama. Juga senenek kalau saya sama Pak Mukhlis. Jadi neneknya Pak Mukhlis sama nenek saya, iya sama-sama nenek-nenek, iya. Jadi satu nenek, sama-sama nenek-nenek gitu. Nah, ini persaudaraan.
ya, persaudaraan di dalam Islam itu lebih kuat daripada persaudaraan darah, ya. Kalau persaudaraan darah antara satu saudara dengan saudara yang lain bisa cekcok gara-gara apa? Mau tahu aja itu warisan, iya. Iya, gara-gara warisan saudara sama saudara berantem, ya. Pokoknya gua nggak bakalan maafin, ya. 7 turunan, 7 tanjakan, 7 belokan, masya Allah, ya. Itu gara-gara warisan, betul nggak? Iya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Karenanya fa aslihu baina akhwaikum. Kalau ada saudaranya yang berselisih, maka kudu didamain, ya, diademin, jangan dikomporin, ya. Ini kadang-kadang dikomporin, ya. Lu diomongin tuh sama dia tuh, ya kan, ketemu dia, wah, lu dicaci maki tuh sama dia, akhirnya tambah jadi dah, ya, masya Allah tuh, ya. Jadi kudunya tugas kita adalah fa aslihu baina akhwaikum, mendamaikan antara saudara-saudara kita yang sedang berselisih. Jangan sampai terus terjadi itu perselisihan, ya. Apa yang menyebabkan persaudaraan di dalam Islam ini pecah, ya? Banyak faktor, ya. Faktor pertama adalah sifat-sifat yang tercela, ya. Sifat-sifat tercela, ya, majmumah yang ada pada golongan itu dalam surat Al-Hujurat juga, surat ke-49 ayat 11, ya. Kalau tadi innamal mu'minuna ikhwah ayat 10. Kalau Al-Hujurat ayat 11 itu adalah sifat-sifat mazmumah yang dapat menyebabkan terjadinya perpecahan antara umat Islam, ya. Yang pertama kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Hei orang-orang yang beriman, la yaskhar, jangan suka memperolok-olok satu kaum dengan kaum yang lain. Boleh jadi kaum yang diperolok lebih bagus daripada yang memperolok-olok. Memperolok-olok tuh ngapain? Kalau kaum tuh misalnya Jawa sama Sunda, Jawa mah, gitu ya, ya. Ntar Jawa ngina lagi, Padang mah begini, gitu kan ya. Pelit katanya. Kok pelit? Makan di Bunda Kanduang aja bayar katanya. Iya, apalagi di Bunda Tiri, ya kan. Jawa di Bunda Kanduang kita bayar, ya kan. Apalagi di Bunda Tiri. Itu orang Padang tuh, ya. Ada orang Padang di sini? Nggak ada ya? Iya, ada tuh di Bunda Kanduang. Ya. Orang Jawa mah juga pelit juga, gitu. Ya, tuh saling memperolok-olok, ya. Ntar nih tahun 2024 ada lagi nggak yang memperolok-olok? Kebong, apa lagi? Kampret, ya kan? Ada nggak tuh? Ya saling memperolok-olok, ya kan? Nah itu jangan, karena itu akan menjadi perpecahan. Itu khusus laki. Wala nisa minan nisa, mak-mak juga perempuan jangan. Ya, asa ayahunna khairum min khunna. Ya, boleh jadi wanita yang diperolok-olok lebih baik daripada yang memperolok-olok, ya Bu ya. Ini khususnya Allah untuk perempuan. Ya, jangan suka menghina, ya. Wala yang kedua, wala tanabazu bil alqab, bukan, wala tanazu anfusakum. Ya, jangan suka menghina diri, ya, menghina umat Islam, ya, apalagi dalam peribadatan, ya, antara satu dengan yang lainnya, ya, antara yang pakai celananya komprang sama cingkrang, ya kan, yang komprang sama cingkrang, ya kan, wah main
Iya. Jadi ada nih orang kalau datang ke masjid bukan mau ibadah, ngeliatin celana orang, ya kan? Iya. Ngeliatin celana orang, ngapa lo ngeliatin celana orang? Wah, itu mata kakinya ketutup, ya kan? Somse katanya. Ya, dalam hadis barang siapa mata kakinya ketutup, tanda kesombongan, ya. Karena apa dulu, ya kan? Makanya banyak yang pakai cingkrang, ya kan? Yang cingkrang ngomongin yang buntung, yang gombrang ngomongin yang cingkrang, gak kelar-kelar cuma gara-gara celana, iya kan? Iya. Di luar negeri Cina udah ngapain ke sini? Udah berusaha memprogramkan menguasai Indonesia. Kita masih ngomongin cingkrang sama congkrang doang, iya kan ya? Iya. Nggak waspada, ya. Nggak waspada akan adanya bahaya buat kita. Cuma ngomongin cingkrang dan iya, ya. Apalagi tuh, ya. Kunut dan nggak kelar-kelar itu, ya kan? Makanya banyak orang-orang di luar Islam segan masuk ke dalam Islam. Kenapa? Umat Islam banyak perkara. Rukun Islam ada berapa perkara? 5 perkara. Rukun iman ada 6 perkara. Gue masuk Islam tuh banyak perkara. Gue jadi orang Islamnya banyak perkara, apalagi masuk Islam tambah perkara gue, ya kan? Itu tuh ya, perkara-perkara gitu dibesar-besarkan, khilafiyah dibesar-besarkan, padahal itu nanti akan membuat perpecahan antara satu umat Islam dengan umat Islam yang lain. Kemudian wala tanabazu bil alqab, ya, suka manggil gelaran dengan gelaran yang buruk, ya kan? Ya. Ngelihat Pak Jinanang, panggil apa Pak Jinanang biasanya? Nggak ada yang berani, ya, manggil panggilan Pak Jinanang yang buruk, karena ketua RW, ya kan, ketua masjid kemplang, ya kan? Iya, kalau yang lain iya gemrot. Ya, gara-gara dia badannya kegedean, ya kan? Kenapa dia gemrot? Karena istrinya nggak pintar ngurusin suami, ya, pintarnya ngegemukin. Iya, nggak pintar ngurusin suami, ya. Nah, banyak Nah, yang pintar ngurusin suami itu istrinya. Kenapa kurus? Jangan suka manggil dengan panggilan yang buruk, ya. Suami manggil istri, ya. Jangan pas pacaran doang manggilnya sayang, beb, ya kan? Kayak udah nikah, manggil apa, Bu? Ya, panggilnya nama, ya. Kalau palanya kurang bagus, peang, ya kan? Peang gitu. Emaknya nggak dengar di luar, anaknya keluar, peang dipanggil lo mau bapak. Wah, kacau tuh, ya kan? Jangan suka memanggil dengan panggilan yang buruk. Contoh Rasulullah kalau manggil istrinya Aisyah, apa dipanggilnya? Ya Humairo, apa artinya? Duhai yang kemerah-merahan. Itu panggilan sayang Rasulullah kepada istri Aisyah, ya. Ada jamaah mau, Pak Ustaz, suami saya manggil saya juga panggilan sayangnya nggak enak banget. Apa? Ya Hajar Aswad. Apa tuh? Dua yang kayak hitam-hitaman, ya kan? Mentang-mentang ayah hitamnya. Habis dengerin Ustaz, dia pengen manggil sayang, ya Hajar Aswad. Ya. Duhai yang ke hitam-hitaman, jangan, ya. Jadi jangan memanggil dengan panggilan yang buruk, panggil dengan panggilan yang baik. Tuh, ya, sifat-sifat tercela. Di ayat 12 ada juga apa? Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhon. Ya, inna ba'dadh-dhon ismu. Ya, orang-orang yang beriman, janganlah kalian berburuk sangka. Inna ba'dadh-dhon ismu. Sesungguhnya berburuk sangka itu dosa, ya. Jangan suka kita berburuk sangka, ya, kepada orang lain, ya. Melihat orang celingak-celinguk, sendal. Kenapa ada celingak-celinguk? Pada celingak-celinguk ngapain? Nyari toilet dia, udah kebelet dia, ya kan? Nah ini, ya, kita lagi nongkrong ya di pinggir jalan, ada orang lewat nggak permisi, kedebo nganyut, nah, ya kan ada nggak gitu? Salah lo sendiri, ngapa nongkrong di pinggir jalan? Jalan kan milik umum, orang jalan ya biarin aja. Ini gara-gara nggak permisi ngatain gedebong
gedebong anyut dah, gedebong anyut, ya kan? Nggak ada basa-basinya, ya kan? Udah jangan. Salah sendiri kita nongkrongnya di pinggir jalan, ya. Jangan berburuk sangka, ya. Apalagi ibu-ibu, kalau suaminya belum pulang, harusnya jam 5 udah pulang, jangan berburuk sangka. Jangan-jangan suami gue ke rumah siapa nih? Nah, ya kan? Jam 5 belum pulang, jam 6 belum pulang. Ditelepon, ring, nggak diangkat. Yang ngangkat sekali ngangkat perempuan. Perempuan. Namanya Veronica, ya kan? Iya. Siapa nih Veronica nih? Ya, pulang ntar awas nih. Ya, pulang jam 9. 9 baru pulang. Suaminya assalamualaikum, boro-boro dibalas, gabrukin pintu, iya. Kenapa? Udah berburuk sangka, ya. Ma, bikinin papa kopi ngapa, Ma? Ya. Kopi, minta tuh sama Veronica, ya kan? Nggak usah pakai minta kesini dah. Jam 9 baru pulang, yang ngangkat telepon Veronica, minta mau Veronica. Ma, tadi bapak lembur, ya, handphone lowbat, nggak bawa kabel charger, ya, jadi nggak bisa ngabarin. Ini ada uangnya nih 5 juta, ya kan, uang lembur. Hah, 5 juta? Ya, dasar matre. Abang minta apa, Bang? Minta kopi. Pakai cucu nggak? Dulu pakai cucu. Udah dapat 5 juta. Pakai cucu nggak, Bang, kopinya, Bang? Parah mama kayak begini nih, ya kan? Keburu dia bersuuzon. Jangan suuzon, ya. Kemudian apalagi kata Allah, wala tajasus. Apa itu tajasus? Tajasus itu mencari-cari kesalahan orang lain, ya. Kita seringkali suka mencari-cari kesalahan orang lain. Kalau kata Bang Haji Omairama, semut di seberang lautan jelas kelihatan, ya, tapi gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Artinya apa? Kalau kesalahan orang bisa kita lihat, kalau kesalahan sendiri nggak bisa, ya. Kadang-kadang ketua masjid pinter banget ngelihat kesalahan bendahara, ya kan? Iya. Tapi dia nggak pinter ngecari kesalahan diri sendiri, ya. Yang bagus cari kesalahan diri sendiri biar kita bisa memperbaiki kesalahan diri kita. Semuanya begitu. Ya, ini kadang-kadang kita ngelihat ada di TV orang nyanyi, suaranya bagus banget, sayang ada tompelnya, dia tompel dilihat, ya, kelihatan aja lagi, ya. Udah suaranya bagus, orang cantik, udah, ini tompelnya dilihat, ya kan? Masya Allah. Elvi Sukaisi kalau kagak ada tompelnya nggak cantik gitu, ya. Kalau lihat keseluruhan, ya, jadi tompel bisa bikin apa, compel, tai lalat, ya kan? Tai lalat. Lagi sempat-sempatnya tuh lalat berak di situ. Ya, wala tajasus, jangan suka mencari-cari kesalahan orang, ya. Suatu kali Nabi Isa alaihissalam jalan bersama para sahabat, ya. Kemudian di depan ada bangkai anjing. Para sahabat nekep hidung. Ngapa nekep hidung? Bau. Tapi Nabi Isa enggak, dia senyum-senyum aja. Ketika ditanya oleh para jamaah, ya Nabi Allah, kenapa Anda tersenyum? Padahal di depan ada bangkai anjing yang bau. Apa kata Nabi Isa? Kau lihat coba, gigi anjing itu putih banget. Subhanallah, Allah menciptakan gigi. Jadi yang menjadi fokus pandangan Nabi Isa siapa? Giginya, bukan baunya. Kalau para sahabat, baunya, makanya tetap hidung. Jadi dia nggak mencari kesalahan, carinya giginya yang bagus, sehingga timbullah kalimat thayyibah. Subhanallah, luar biasa Allah menciptakan giginya anjing, bukan baunya yang dilihat. Kalau kita kan baunya, ya kan? Iya. Kita tetangga-tetangga punya masalah kita tahu tuh, ya kan, ya? Iya, tetangganya jauh, ya kan? Enggak di daerah Tomang tahu, apalagi lagi ibu-ibu tuh, ya Bu ya. Iya. Si Pena kenapa tuh, Bu? Ya, digebukin sama suaminya, ya. Iya, sampai begitu-begitunya tahu, ya kan? Masya Allah, ya. Karena banyak berita-berita. Jadi jangan suka mencari-cari kesalahan orang. Atau lagi kata Allah, jangan suka
memperbincangkan kejelekan orang, ya. Apa itu ghibah, ya, membicarakan kejelekan orang. Kata sahabat, kata Rasul, jangan ghibah, ya. Tapi benar ya Rasulullah, yaitu ghibah. Kalau kita bicarakan kejelekan orang, benar ghibah. Ini sih gue bukan ngeceritain kejelekan orang ya. Dia tuh kalau ngutang nggak pernah bayar. Nah itu udah ghibah itu. Tapi benar Pak, memang dia kagak pernah. Ya itu ghibah. Kalau nggak benar, namanya fitnah gitu. Ya, fitnah lebih kejam daripada tidak memfitnah, ya kan? Pembunuhan ya. Iya. Ya. Kata Allah, sukakah kalian makan bangkai saudaramu yang sudah mati? Jadi orang yang membicarakan kejelekan orang lain, kata Allah, seperti orang yang makan bangkai saudaranya yang sudah mati. Fakarihtumuhu, pasti kalian tidak senang, ya. Kenapa makan bangkai saudara? Jadi nanti kalau ibu udah mati, ya, dijajarin tuh bangkai-bangkai orang-orang yang kita sudah ceritain kejelekannya. Suruh apain? Suruh makan. Senang apa kagak? Enggak enak. Tapi kalau ceritain kejelekan orang, enak apa enggak? Enak. Sejam cukup enggak? Kurang, ya kan? Iya tuh, ya. Jadi ini Bapak-bapak sekalian, hal-hal yang menyebabkan perpecahan, persatuan dan kesatuan umat Islam, yaitu sifat-sifat tercela yang ada pada diri kaum. Yang kedua, orang-orang yang suka memecah agama mereka. Tadi surat Al-Rum surat 30 ayat 31 dan 32. Janganlah kalian suka memecah belah agama, ya, apalagi sampai bangga akan golongannya. Memecahlah agama menjadi beberapa golongan dan masing-masing golongan merasa bangga akan golongannya. Ini akan menjadikan perpecahan kesatuan umat Islam, ya. Misalkanlah ya, yang ada tadi ya Muhammadiyah, ada NU, ada Persis, masing-masing merasa bangga akan golongannya, maka akan menjelek-jelekan golongan yang lain. Akan terjadi perpecahan. Paparin sholat di Baitul Hikmah ya, boga ngapa? Itu masjidnya Muhammad dia, ya, bukan Muhammad kita, tuh kan? Iya, gara-gara Muhammad dia sama Muhammad kita nggak mau gabung, ya kan? Nah, terjadi perpecahan. Yang ketiga, ada orang-orang yang tidak senang kepada persatuan umat Islam. Siapa dia? Dalam surat Al-Baqarah ayat 120. Walan tardo ankal yahuda wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi tidak akan senang kepada kalian sampai kalian mau ikut kemauan mereka. Betul nggak? Ya, nggak senang. Dari segi apa? Dari segi apa aja? Dari segi pesta, ya. Ini sih sebetulnya bawaan dia tuh, pesta di gedung-gedung ya. Ya, none Belanda kan sama tuan-tuan Belanda kalau ngadain pesta kan di gedung. Yang diundang 1000, bangkunya berapa? Yang diundang 1000. Yang bangkunya disiapin berapa? 10, ya kan? 10 doang. Jadi makan berdiri itu makannya siapa itu? Hah? Kalau Islam kalau makan suruh ngapain, Bu? Suruh duduk. Ya, kalau berdiri? Hah? Nah, keikut nggak kita udah itu? Udah ngikut. Simple Ustadz, ya kan? Simple, memang simple. Tapi menjadikan orang melawan daripada sunnah Rasulullah. Makan suruh berdiri. Kenapa? Kagak ada bangkunya. Diundang 1000, bangkunya 10, ya kan? Gimana kagak diri, ya kan? Tuh kalau udah berdiri, makan ngambilnya sepentung, ya, baru makan separuh udah ngelihat somai. Ya tuh nasi diapain tuh? Taruh, ngambil somai, ya kan? Belum habis somai udah ngelihat soto, ya kan? Soto diambil, ya, belum habis ngelihat apa lagi? Es doger, ada kebuli, ya kan? Wah, banyak makanan kebuang. Jadi apa tuh? Mubazir temennya siapa? Oh, jadi banyak nggak sayuran di situ? Banyak, termasuk Ustadz kan kadang-kadang gitu. Ya Bang Willis ya? Iya, ya. Nggak nemuin ya kita makan kayak begini, ya mumpung diundang di gedung.
Ya, tuh, ya, sesungguhnya Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kalian sebelum kalian ikut milah mereka. Bukan suruh keluar dari agama, enggak. Tapi cara-cara bermasyarakatnya supaya ikut dengan mereka. Ya. Terus apalagi mereka menginginkan kita berpecah belah tuh tadi tuh, ya, dengan politik injak apa namanya? Belah bambu. Bagaimana politik belah bambu? Yang satu diangkat, yang satu diinjak. Iya, politik belah bambu tuh. Ya, ada golongan lain diangkat-angkat, golongan lainnya diinjak, ya kan? Masya Allah. Ya, wabil khusus golongan-golongan yang vokal-vokal, ya, terhadap kebijakan-kebijakan mereka. Ya, itu yang diinjak, ya kan? Tapi kalau yang nurut, patuh, nunut, ya kan? Oh, itu diayomi, ya, kasih bantuan-bantuan, ya. Sementara yang banyak protesnya, itu diinjak-injak tuh, ya. Makanya ini yang terjadi menyebabkan persatuan dan kesatuan umat Islam terjadi perpecahan di antara kita. Karenanya yang harus kita lakukan adalah terus jalin silaturahim antar sesama, ya. Nih contohnya nih, ya, kita mengadakan pengajian DMI Kelurahan Tomang, ya. Jadi jalin silaturahim. Yang kedua, tidak boleh menjolimi atau dijolimi, ya. Jadi mukmin satu dengan mukmin yang lain jangan saling menjolimi, ya. Menjolimi teman-teman, menjolimi orang lain, dan tidak akan senang manakala saudaranya dijolimi, ya. Itu yang harus kita lakukan, ya. Kemudian kita harus menolong saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, ya. Jadi alhamdulillah kalau itu mah kita dengar saudara kita di Cianjur, ya, terjadi gempa, oh buru-buru yang lain sudah menolong, ya, minimal dengan doa, ya kan. Nggak bisa ke sono, nggak bisa ngasih duit, doa, ya. Udah nggak bisa ke sono, nggak bisa ngasih duit, doa aja ogah. Nah, memang itu mau udah bakhil itu, ya, udah pelit banget, doa aja ogah, ya. Terus, ya, memahami bahwasannya mukmin itu kal jasadil wahid, ya. Mukmin itu ibaratkan satu tubuh, ya. Kalau tubuh satu sakit, yang lain akan susah tidur, ya, meriang, ya. Ngapa mau menolong saudaranya, ya. Kalau kaki kita, ya, keseleo, ya kan, siapa yang ngusapin? Tangan, ya. Nggak mungkin kakinya ngusapin, dia tangan yang ngusapin, yang niup-niupin mulut, ya kan. Nah, itu manakala ada satu daripada tubuh kita terkena musibah. Begitu juga mukmin, ya. Kalau di Kelurahan Tomang ada musibah, kemarin pernah terjadi kebakaran berapa RW, alhamdulillah semuanya turut membantu. Itulah yang namanya satu mukmin dengan mukmin yang lain itu kal jasadil wahid, bagaikan satu tubuh. Atau mukmin satu dengan mukmin yang lain bunyanun marsus, seperti bangunan yang kokoh, ya. Kalau bangunan kokoh itu ada berapa elemen yang membantu bangunan itu bisa menjadi kokoh, ya. Ada batu bata, ada besi, ada semen, ada apa lagi, pasir, ada air, ya. Masing-masing bersatu padu membangun suatu bangunan yang kokoh, ya. Dan masing-masing tidak merasa dirinya paling hebat. Besi tidak merasa paling kuat daripada yang lain. Semen juga tidak merasa paling kuat dari yang lain. Tapi semuanya elemen daripada bangunan itu bersatu padu menjadi satu kekuatan. Ketika membacakan hadis ini, Rasulullah mengepalkan tangannya seperti, ya, menjadi satu kesatuan. Kalau umat Islam seperti begini, ya, bersendiri-sendiri nggak kuat. Kalau kita coba tonjok tembok, gimana kira-kira kalau begini? Bisa keseleo, bisa patah. Tapi kalau kita bersatu, ya, agar kita tonjok, kira-kira hancur nggak?
hancur, ya kan? Kenapa? Karena kita karena kita bersatu apa karena kita agar? Karena kita bersatu. Kalau kita bersatu, insya Allah akan kuat. Ya, bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi. Waduh, parah deh bapak-bapak mah. Ya, bersatu kita teguh, ya Pak ya. Bercerai kita runtuh, ya kan? Bukan kawin lagi. Ya setelah runtuh kawin lagi, ya gitulah, ya kan? Iya. Jadi persatuan dan kesatuan umat di Kelurahan Tomang khususnya haruslah tetap kita jaga. Banyakin silaturahim. Dari DMI Kelurahan Tomang, mohon maaf sampai sekarang belum bisa suling. Apa itu suling? Subuh keliling, ya kan? Mungkin nanti kita bisa tarling lah, ya. Apa tarling? Taraweh keliling. Itu juga kalau diundang, ya kan, ya. Kalau nggak diundang kagak, ya kan. Catat RT, ya kan. Kita tarling taraweh keliling. Itu juga kalau diundang. Kalau nggak diundang, ya jangan salahin, ya. Ini kok kagak diundang, ya kan. Kan kita tetap ngeluclok aja kan nggak bagus, ya kan. Tetap ngeluclok, ya. Jadi persatuan di Kelurahan Tomang tetap harus kita jaga. Dan tolong nanti insya Allah kalau tidak ada halangan kita akan mengadakan pelatihan mubalik, ya. Itu 2 hari, ya, Sabtu Minggu, masing-masing masjid dan terserah musola. Kalau musola mah boleh ikut boleh enggak, ya, tapi masjid wajib ikut, ya, minimal ngirim 2 orang, ya, untuk mengadakan PKD. PKD itu pembinaan kader mubalik, ya, pembinaan kader mubalik. Nanti yang asatisnya bisa dari kelurahan, dari DMI Tomang, kemudian dari Yayasan Cinta Duafa dan DMI DKI yang akan kita minta untuk mengisi pemantapan PKD, pembinaan kader mubalik. Dai bukan mubalik, ya, PKD. Kalau PKM mubalik, tapi kalau dai, ya, pembinaan kader dai, ya, minimal lulus dari PKD dia bisa ngebadalin Jumatan, ya kan. Kan biasa dah KDKM kan kalau khatib belum datang kan paling panjang palanya kan, ngelihat sono, ngelihat sini, ngelihat jamaah, ya kan. Kalau jamaahnya yang biasa-biasa aja udah ribet, ya. Ada orang nggak bisa camah tapi pakaiannya pakaian gamis, pakai sorban, langsung dideketin, Ustadz ntar ceramah ya, karena Ustadznya nggak datang, padahal dia cuma pakai pakaian gamis doang, hormatin hari Jumat, ya kan. Iya. Ada nggak yang kayak gitu? Ada, ya. Kebetulan ini ponakannya gitu. Di Masjid Al-Ikhlas, ya, penceramahnya nggak datang. Yang lain pakaiannya pada biasa, beliau yang mentereng, pakai gamis, pakai sorban, langsung mengurusnya ngedeketin, suruh ceramah. Iya, ya, karena memakai pakaian takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling dekat mulia adalah orang yang takwa. Ciri orang takwa pakaiannya takwa, ya. Pakaian begini pakaian takwa sebetulnya. Pakaian ini bisa mencegah kejahatan, ya. Teman saya pakaian begini, dulu dia biasa minum, ya kan. Udah pakai pakaian gini, udah hijrah, udah sadar, pengen coba-coba lagi ke situ, ya, ke tempat bar. Apa kata satpamnya? Mohon maaf Pak, masjid sebelah sana Pak. Gara-gara dia pakai pakaian begini, pakaian takwa. Begitu mau masuk bar, sama satpamnya nggak boleh, masjid sebelah sana Pak. Nah, gitu tuh, ya. Tapi dia kalau mau masuk masjid nggak pernah mau duluan, nunggu komat. Kalau nggak nunggu komat, takut disuruh jadi imam, iya. Kecuali zuhur sama asar dia berani, ya kan. Kalau udah maghrib isya subuh, ya kan, dia nunggu komat. Ya, takutnya nggak ada imam, dia pasti disuruh jadi imam karena pakaiannya pakaian takwa, ya. Kalau pakai pakaian begini mah nggak bakalan disuruh, nggak, aman ente mah, ya kan. Iya, ya kan. Mau masuk bar aja boleh, ya kan. Iya, ya, jadi itu Pak, ya, saudara kalian.
Jadi harapan besar bagi kami DMI Kelurahan Tomang tetap terus eksis ya dalam rangka pengajian, membina silaturahim, dalam rangka membina keeratan persatuan dan kesatuan umat yang ada di Kelurahan Tomang. Insya Allah saya sudah melihat adanya keakraban antara satu pengurus masjid dengan pengurus yang lain. Karena apa? Sudah sering kali ketemu. Kalau itu terus diteruskan ketemu, maka insya Allah tadi akan timbul rasa kasih sayang dan cinta antara satu dengan yang lain, sehingga manakala dibutuhkan ya nanti Kelurahan Tomang bisa menjadi pionir, orang-orang yang benar-benar menjaga persatuan dan kesatuan umat ya, tidak mudah dipecah belah oleh orang-orang lain. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan biar tidak terlalu malam ya. Apabila ada nanti pertanyaan-pertanyaan atau diskusi mengenai ini atau mengenai hal yang lain, boleh kami persilakan. Demikian, alhamdulillahirabbil alamin.